Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Ketemu lagi dengan Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang sampai saat ini masih keliling Tiongkok pakai mobil listrik. Kali ini kita mau bikinin series untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Satu pertanyaan akan kita jawab dalam satu video. Jadi videonya akan pendek-pendek tapi berupa series. Nah, kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Apa itu? Pertanyaannya adalah suka dukanya hidup di mobil sambil jadi YouTuber. Suka dan nggak suka. Betul. Sukanya ngantuk langsung bisa ke belakang tidur dong. Benar. Kalau aku suka karena hidup itu jauh lebih berwarna. Setiap hari melihat hal-hal yang baru. Ya betul sih, karena kita saling pindah tempat ya. Betul. Parkir, malam-malam kita nggak tahu sekeliling kita apa. Begitu pagi-pagi bangun, taman cakep. Langsung bisa olahraga, menikmati bunga-bunga. Terus apalagi sukanya? Aku suka buah segar karena kita jalan-jalan di kampung kan. Banyak lihat buah mula, segar, palu petik. Dan enak, manis. Wah, enak banget. Kemarin 10 kuai 3 cin, great loh itu. Luar biasa. 1,5 kilo 22.000 rupiah. Dan buah anggurnya tuh benar-benar seger banget, manis banget ya. Iya. Dan kita masih lihat di atas itu anggur masih banyak pi di sana terbang. Itu maksud itu sangat manis, sangat original loh. Enggak ada kimia. Dan juga di Guangxi beli 10 kuai 3 semangka. Benar. Persimmon juga 1 kuai 1 gede-gede. Iya, dan dia juga udah bantu apa kan? Kupil kan? Kupil. Yeah. Kupas and peel. Iya, kupas. Udah kupas buat kita loh itu. Enak sekali. Oke. Kalau aku sukanya lagi yang kedua adalah proses belajar itu jauh lebih cepat dibanding kita belajar sendiri. Kalau kita cuma jalan-jalan berdua doang, kita nggak sambil nge-YouTube. Memang ada proses belajarnya, tapi kayak nggak ada yang memacu. Tapi karena kita nge-YouTube, kita tuh kayak mau nggak mau mesti ceritain dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam bahasa yang semudah-mudahnya untuk dimengerti. Jadi kayak proses belajarnya tuh jauh lebih cepat. Terus dengan bacain komen-komen, kita juga actually dibantu untuk belajar juga. Karena ternyata para subscriber kita banyak juga yang mendalami mengenai history, culture, budaya di Tiongkok ya. Mungkin mereka lebih paham daripada kita. Iya. Karena mereka udah jalan pada tempat dan juga saling baca. Ada yang penulis buku malah. Iya. Kita belum bisa nih. Yang ketiga. Ketika buat aku kan aku sepanjang jalan ya. Aku lihat banyak tempat. Dulu cuma pernah lihat di buku junior senior ada elementary school kan. Ya, ini nama siapa. Dan langsung datang ke tempat lihat. Dan di tempat sana biasa ada a brief of what that guy did. Dan apa kita really impressed by that dan really bikin me tahu pernah ada orang ini dan pernah lakukan apa dan di tempat mana, kondisi waktu itu bagaimana, lebih real gitu loh. Jadi kamu ketika apa? Bebas bergerak. Bergerak. Iya, maksudnya Tiongkok itu kan negara 4 musim. Iya. Ada musim panas yang di daerah tertentu panas banget, tapi daerah lainnya nggak terlalu. Jadi kita bisa pindah ke daerah yang nggak terlalu panas. Begitu juga dengan di musim dingin. Ada daerah-daerah yang dinginnya ekstrim, tapi kita bisa pindah tuh ke daerah-daerah yang kita prefer, yang misalnya nggak terlalu dingin. Ada tempat-tempat yang kita pengen lihat gitu. Jadi kita tuh kayak tinggal di mobil tuh kayak rumahnya bisa ikut jalan-jalan, kayak fleksibel banget, gampang bergeraknya, nggak harus terkungkung di satu tempat, kedinginan selama berbulan-bulan atau kepanasan selama berbulan-bulan, tapi kita bisa kabur ke sana, kabur ke sini kalau lagi ada suhu yang kita mau hindarin. Udah jadi Confucius kan, belajar dari sini ke sana, sini ke sana. Oke. Ada lagi sukanya? Sebenarnya karena video kita lebih ke budaya sama ke history, jadi mulai paham kenapa pokok dulu tell us ini kenapa sistem ini sama sistem ini beda, especially
dulu kita cuma tengah di buku sama gurunya bilang aja di capitalism dia harus 2 kaki, 1 kaki capitalism, satu kaki religious. Dulu aku really nggak paham, tapi setelah kita jalan-jalan panjang dan ngobrol panjang mulai paham kenapa ini 2 kaki harus bersama. Kalau hilang 1 kaki dia nggak bisa jalan gitu loh. Ini really dalam sih menurutku. Cuman di video ini menurutku nggak cerita ini terlalu detail karena cerita panjang lah ini. Ideologi ya. Iya. Cuma ini mulai paham kenapa bukunya ajalin nggak gitu. Ini kenapa harus 2 kaki gitu. Nice. Kalau kamu? Kalau aku ngerasa seneng jalan-jalan kayak gini sambil nge-YouTube karena jadinya nggak kayak berdua doang. Kalau kita nggak sambil nge-YouTube, kita jalan-jalan memang jalan-jalan, tapi kayak berdua doang gitu loh. Tapi karena kita sambil nge-YouTube, sambil nge-live, ada tanya jawab, rasanya seru gitu kayak jalan-jalan rame-rame. Nggak bosen. Bawa satu big keluarga jalan-jalan ya? Iya. Ratusan orang sekaligus. Memang ini indah sih. Bisa berbagi informasi juga ya. Lumayan ya, banyak juga sukanya ya, dan masing-masing ternyata kita punya point of view yang berbeda ya. Iya. Sukanya kamu kenapa, sukanya aku kenapa, tapi yang jelas kita sama-sama enjoy ya. Iya. Hidup di mobil sambil nge-YouTube ini. Nah, tadi suka-sukanya udah. Dukanya ada nggak hidup di mobil sambil nge-YouTube? Ada. Apa? Kalau buat aku paling malas. Tengah malam ada hujan harus keluar pipis. Padahal kamu yang punya teori nggak boleh ditahan-tahan ya. Iya. Tapi kamu sebenarnya malas ya pergi keluar juga. Malas dong, cuma takut ada batu ginjal. Kan katanya kalau udah ada batu ginjal tinggal bawa ke National Highway G219. Aduh itu nanti ginjalnya belum, batunya belum keluar. Mobilnya rusak duluan. Terlalu off-road ya. Iya. Nina? Kalau aku dukanya karena aku orangnya bacain komen, jadi kadang-kadang suka pengaruh juga ke mood kalau ngebacain komen-komen yang orang-orang tukang komplain, yang energinya negatif. Cuma itu bisa diatasin sih dukanya itu, karena terima kasih kepada YouTube bikin fitur hide from channel, hide user from channel. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak komennya berkali-kali kok ini orang kagak pernah appreciate effort orang lain ya gitu, nggak pernah ngebahas positifnya, selalu komplain aja, jelek-jelekin aja gitu, itu udah langsung aku hide user from channel. Jadi sebenarnya bisa di manage, cuma ya sebagai manusia normal kadang-kadang kena lagi, kadang-kadang ke impact juga. Oke. Apalagi dukanya? Kalau aku ada satu hal ya, sebenarnya aku suka olahraga banyak. Cuman karena nggak bisa mandi yang betul di dalam mobil, jadi agak malas olahraga. Berapa kali aku ajakin olahraga kayak nggak usah deh, nanti mandinya gimana gitu ya. Susah mandi. Jadi malas. Kalau cuma lap-lap doang, kalau keringat besar cuma lap doang, rasa nggak puas loh. Gitu ya. Oke. Bukan tiap tempat ada suji-suji gitu. Apalagi di North ya, di North itu kita kayak jarang banget nemuin. Iya, dan di North itu masih ada satu masalah, itu airnya dingin, air sendiri udah dingin, jadi nggak bisa mandi. Permafrost, tanahnya memang beku. Nah itu dia, jadi kita di North nggak bisa mandi yang betul lah, terlalu dingin. Kecuali di service area pakai air panas campur bersama, baru bisa lap-lap doang. Lap-lap juga itu judulnya. Iya. Apalagi? Ini karena aku tiap hari nyatetin pengeluaran, pemasukan, pengeluaran. Kadang-kadang jadi dukanya itu karena income yang kita dapat dari nge-YouTube itu nggak bisa mengcover biaya perjalanan kita. Jadi aku jadi kepikir nih, kalau kayak gini terus nggak sustainable dong. Bisa-bisa suatu saat kita harus berhenti, nggak bisa terus-terusan kayak gini kalau kita tidak menemukan jalan keluarnya. Tekor. Iya, stres sih ini. Karena kan ini bukan baru-baru berapa bulan kan, kita udah 2 tahun lebih ya. Udah 2 tahun lebih kok masih belum BEP nih. Iya, very stressful sih ini.
Ya itu kurang lebih lah ya suka dukanya. Masih ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Kalau detail-detail masih ada, cuman itu enggak masalah besar, cuma sangat kecil. Sangat kecil masalahnya ya. Iya. Pokoknya semua masalah tetap kita bisa pikirin jalan keluarnya lah ya. Iya. Harus diusahakan untuk cari jalan keluarnya. Jadi intinya harus tetap bisa dinikmati jalan-jalannya, perbanyak sukanya, eliminasi dukanya dengan mencari jalan keluarnya gitu ya. Iya. Cie, bijak sekali. Ya, semoga terjawab ini pertanyaan. Ada beberapa sih yang nanya apa sih suka dukanya hidup di mobil plus sambil nge-YouTube juga. Jadi semoga terjawab. Kita ketemu lagi di tanya jawab yang berikutnya. See you. Bye-bye. Bye.